Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madu Govinda Permanasidi dengan NIM 2115101072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statis pada skema berikut. Nah, di sini terdapat sebuah skema dan di sini ada penjelasannya. Arsitektur jaringan di atas menunjukkan bahwa jaringan yang menghubungkan 4 gedung sebuah perusahaan. Masing-masing gedung memiliki routernya masing-masing. Perangkat-perangkat host di masing-masing gedung diwakili oleh PC. Nah, alamat IP dan routing status diberikan sesuai dengan ketentuan jumlah perangkat dalam tiap gedung sebagaimana dijabarkan pada gambar di atas. Baik, kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Baik, di sini kita lanjut pada skemanya, di mana terdapat gedung 1, gedung 2, gedung 3, dan gedung 4 yang saling dihubungkan melalui router. Nah, di sini di gedung pertama ini kita membutuhkan jumlah host sebanyak 130 perangkat. Yang kedua, pada gedung 2 di sini kita membutuhkan jumlah host sebanyak 100 perangkat. Nah, di gedung 3 sendiri kita memerlukan atau membutuhkan jumlah host sebanyak 60 perangkat, dan pada gedung 4 di sini kita membutuhkan jumlah host sebanyak 70 perangkat. Dan yang terakhir, pada masing-masing router di sini kita membutuhkan jumlah host sebanyak 2 perangkat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jumlah host yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, pada IP utama sendiri di sini terdapat subnet sebesar /23, yang dimana subnet 23/23 ini memiliki host sebanyak 512. Lalu di sini pada gedung pertama karena kita membutuhkan host sebanyak 130 perangkat, maka kita akan cari subnet yang memiliki host mendekati 130 perangkat. Di sini saya mendapatkan yaitu /24 yang memiliki host sebanyak 254 host, yang dimana pada gedung pertama ini memiliki IP kosong sebanyak 124 host. Lalu yang kedua, di sini pada gedung kedua, karena kita membutuhkan host sebanyak 100 perangkat, maka kita cari subnet yang memiliki host mendekati 100 perangkat, yang dimana saya menemukannya yaitu /25 yang memiliki host sebanyak 126 perangkat. Pada gedung 2 ini memiliki IP yang kosong sebanyak 26 perangkat. Lalu pada gedung 4 di sini karena membutuhkan host sebanyak 70 perangkat, kita akan menggunakan /25 yang memiliki host sebanyak 126 host. Lalu pada gedung 4 ini memiliki IP yang kosong sebanyak 56 host. Lalu pada gedung 3 kita memerlukan subnet yang memiliki host lebih atau yang mendekati 60 perangkat. Lalu saya mendapatkannya adalah /26 yang memiliki host sebanyak 67 perangkat, yang dimana 62 perangkat,
yang dimana terdapat IP kosong sebanyak 2 host. Lalu pada router sendiri karena memerlukannya 2 host saja, maka di sini kita akan menggunakannya /30 yang memiliki 2 host. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan semua IP, lalu kita masukkan semua IP itu pada setiap perangkat. Yang pertama adalah pada router. Di sini karena networknya yaitu adalah 10.0.0 anjing sub baik, selanjutnya kita masukkan setiap IP pada setiap perangkat, yaitu pada gedung pertama, yaitu pada routernya, karena di sini IP-nya adalah 10.0.0.1 dan subnetnya yaitu subnet masknya adalah /24, maka kita masukkan 255.255.255.255.0. Jika sudah kita masukkan IP pada router, selanjutnya kita masukkan IP pada setiap PC, yang dimana pada PC 0 kita masukkan IP 10.0.0.2 dengan subnet mask yang sama, yaitu /24, yaitu 255.255.255.0, dan default gateway-nya adalah IP dari router ini, dari router gedung pertama, yaitu adalah 10.0.0.1. Nah, pada gedung kedua ini juga kita masukkan IP-nya yaitu di sini itu 10.0.1 dengan subnet yaitu /25, yang dimana subnetnya itu 255.255.255.128. Lalu kita masukkan juga IP pada PC di setiap PC di gedung 2, yang PC kedua yaitu 10.0.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.128 dengan default gateway dari IP router pada gedung 2, yaitu 10.0.1.1. Selanjutnya PC 2 pada gedung 2, di mana IP-nya kita masukkan 10.0.1.3 dengan subnet 255.255.255.128 dengan default gateway 10.0.1.1. Lalu lanjut pada gedung 3, kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.2.1 dengan subnet sebanyak /226, yaitu 255.255.255.129. Lalu masukkan juga IP pada setiap PC /pada gedung 3, yaitu 10.0.2.2 dengan subnet /26, yaitu 255.255.255.129 dengan default gateway yaitu pada IP router pada gedung 3, yaitu 10.0.2.1. Dan pada PC kedua pada gedung 3 yaitu IP-nya 10.0.2.3
dengan subnet 255.255.255.192 dengan default gateway 10.0.2.1. Lanjut pada gedung 4, yaitu kita masukkan IP-nya adalah 10.0.1.129 dengan subnet yaitu /25 adalah 255.255.255.128 dan berikan IP pada setiap PC pada gedung 4. Yang pertama adalah 10.0.1.130 dengan subnet /25 yaitu 255.255.255.128 dengan default gateway yaitu IP pada router gedung 4 yaitu 10.0.1.129. Lalu pada PC kedua pada gedung keempat yaitu IP-nya 10.0.1.131 dengan subnet 255.255.255.128 dengan default gateway yaitu 10.0.1.129. Baik, selanjutnya kita akan berikan IP untuk menyambungkan setiap router pada skema ini. Yang pertama adalah pada router 0. Di sini karena network IP dari network ini adalah 10.0.2.24, maka kita gunakan IP-nya adalah 10.0.2.65 dengan subnet yaitu /30 yaitu 255.255.255.252. Lalu pada router 1 kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.2.66 dengan subnet 255.255.255.252. Maka pada gedung 1 ini akan terhubung dengan gedung 2. Nah, untuk menyambungkan gedung 2 dan gedung 3, maka kita masukkan IP dari network yang terhubung. Nah, network yang terhubung adalah 10.0.2.28, maka yang kita gunakan adalah 10.0.2.69 dengan subnet sebanyak /2 yaitu /30 yaitu 255.255.255.252. Lalu pada router 2 ini yaitu 10.0.2.73 dengan subnet 255.255.255 dan .252. Maka gedung 2 ini akan terhubung dengan yang benar adalah IP-nya yaitu 10.0.2.70 dengan subnet 255.255.255.252. Maka gedung 2 akan terhubung dengan gedung 3. Selanjutnya kita hubungkan gedung 3 dengan gedung 4. Karena di sini networknya adalah 10.0.2.73, maka
kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.2.73 dengan subnet /30 yaitu 255.255.255.252. Lalu router pada router 3 kita masukkan yaitu IP-nya 10.0.2.74 dengan subnet /30 yaitu 255.255.255.255. Nah, ketika setiap router sudah terhubung, selanjutnya kita akan lakukan routing, di mana di sini kita masukkan network dari gedung yang kita ingin hubungkan, lalu masukkan subnet gedung tersebut. Lalu next hop ini adalah IP dari gedung setelah router yang ingin dihubungkan. Jadi yang pertama, masukkan networknya yaitu 10.0.1.0 lalu masukkan subnetnya yaitu 25, lalu next hopnya adalah router yang ada di depan dari router yang kita masukkan yaitu 10.0.2.26. Lalu kita lakukan pada gedung selanjutnya yaitu pada gedung selanjutnya memiliki IP 10.0.2.0, lalu masukkan subnetnya sebanyak 2/26. Lalu next hopnya adalah tetap menggunakan IP dari router 1. Lalu kita lalu kita hubungkan lagi dengan gedung 4 dengan memasukkan networknya yaitu 10.0.1.1.128, lalu masukkan subnet masknya yaitu /25. Lalu next hopnya menggunakan IP 10.0.2.66. Nah, maka gedung pertama sudah terhubung dengan gedung 2, gedung 3, dan gedung 4. Lalu kita hubungkan gedung 2 dengan setiap gedung dengan cara yang sama. Itu kita masukkan subnet masknya dari gedung selanjutnya yaitu gedung 3 dengan masukkan IP-nya yaitu 10.0.2.0, lalu masukkan subnet masknya yaitu /26. Lalu next hopnya adalah IP pada router 2 yang terhubung dengan gedung 2 atau router 1 yaitu 10.0.2.70. Lalu kita menghubungkannya dengan gedung pertama yaitu kita masukkan networknya yaitu 10.0.0.0 dengan subnet mask /24 kita masukkan. Lalu next hopnya adalah router dari router 0 yang terhubung pada network 10.0.2.64. Maka kita masukkan yaitu next hopnya adalah 10.0.2.65. Nah, kita hubungkan juga
gedung 2 dengan gedung 4. Di sini kita masukkan networknya yaitu 10.0.1.128. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu /25. Lalu next hopnya adalah 10.0.2.70. Maka gedung 2 sudah terhubung dengan gedung 1, gedung 3, dan gedung 4. Lalu kita hubungkan gedung 3 dengan gedung lainnya dengan cara yang sama, di mana kita hubungkan lalu networknya yaitu kita sambungkan dengan gedung 4, yaitu networknya 10.0.1.128 lalu subnet masknya yaitu /25. Lalu next hopnya adalah router 4 yang tersambung pada network 10.0.2.72 yaitu 10.0.2.74. Maka gedung 3 sudah terhubung dengan gedung 4. Lalu kita hubungkan sisa gedungnya dengan cara masukkan saja network dari setiap gedung, lalu masukkan subnet masknya, dan next hopnya merupakan IP dari router 1 yang terhubung pada network jaringan router 1 dan router 2, yaitu 10.0.2.68. Maka gedung 3 akan terhubung dengan gedung lainnya. Dan yang terakhir kita hubungkan gedung 4 dengan gedung lainnya dengan cara yang sama. Itu dimana kita masukkan IP dari setiap gedung, lalu kita masukkan subnet mask dari setiap gedungnya, lalu next hopnya kita gunakan IP dari router 2 yang terhubung dengan yang memiliki network yang sama dengan gedung 3, router 3, yaitu 10.0.2.72 networknya, dan IP dari router 2-nya yaitu 10.0.2.73. Maka gedung 4 sudah terhubung pada setiap gedung. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.